Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zenatul Misriani, NIM 2018307778. Saya dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari suatu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat di dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan paragraf, tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Adapun fungsi paragraf yaitu yang pertama, paragraf sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang ketiga, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide-ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya ada 4, yaitu yang pertama, paragraf pembuka dalam sebuah karangan kecuali karangan ilmiah. Paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Yang keempat, paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak utamanya, gagasan utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Yang terakhir, paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur dan terharu. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Yang pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Selain itu, pada poin tersebut, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisi tentang kedetailan dari kalimat topik. Sekian presentasi karya ilmiah dari saya.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.